bisa melampiaskan marah atau membalas saat kita diejek, dihina, dan disakiti. Mungkin akan membuat perasaan kita terasa plong. Tapi apakah itu tindakan yang benar? Mari kita belajar firman Tuhan di hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita untuk kesempatan belajar firman yang Kau anugerahkan bagi kami di hari yang baru ini. Kami mau Tuhan memandu langkah kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran. Amin. Mari kita membaca Injil Markus pasal 15 ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Markus 15 ayat 29 dan 30. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Saudara, penghinaan, ejekan, olok-olokan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus sungguh mengoyakkan harga diri. Tuhan Yesus apakah tidak sanggup untuk membalas, menunjukkan reaksinya dengan membuktikan bahwa Dia punya kuasa? Orang banyak tentu saja sudah mendengar bahwa Yesus membuat begitu banyak mujizat. Lalu mereka menantang, turun dari sana, selamatkan dirimu. Mungkin saja jika Tuhan Yesus melakukannya, mungkin saja mereka akan berubah menjadi percaya dan menyembah Dia. Tetapi faktanya, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Ingatkah kita cerita tentang Tuhan Yesus yang dicobai iblis? Iblis memberi 3 tantangan pada Tuhan Yesus, tapi tidak satu pun diiyakan Tuhan. Apa kata Tuhan kepada iblis? "Enyalah iblis, engkau harus tunduk pada Tuhan Allahmu." Dari kisah ini saudara, maka kita dapat menjawab pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Padahal Dia sanggup menjawab tantangan orang banyak yang sedang mengolok-olokkan Dia. Sebab ini mau membuktikan Tuhan Yesus berdaulat atas hidup. Dia bekerja menurut rencananya. Ia tidak bisa dipengaruhi, Ia tidak bisa didikte, Ia tidak bisa ditaklukkan, Dia tidak tunduk pada apapun. Dia bekerja menurut caranya, menurut rancangannya. Maka dari sini kita belajar saudara, bahwa penebusan yang dikerjakan Allah di hidup kita adalah kerja yang dirancang Tuhan bagi kita orang-orang yang dipilihnya. Sebab itu kita yang diselamatkan oleh Tuhan, sesungguhnya kita memiliki kuasa dari Tuhan untuk tidak tunduk pada dosa, tidak tunduk pada iblis. Kita selalu dapat melawan, kita selalu dapat bebas dari kuasa kegelapan itu. Caranya hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa mengalahkan kita. Dia tidak bisa menggoda kita jika kita tidak memberi bagi dia pintu untuk masuk di hati kita. Iblis tidak bisa menguasai kita jika kita tidak mengizinkan dia melakukannya bagi kita. Ketika kita hidup dengan Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan itu memberi bagi kita kekuatan untuk bebas dari dosa. Tapi ingat, saat kita jauh dari Tuhan, maka iblis menemukan celah besar untuk menaklukkan kita. Tuhan kiranya menolong kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kuasa-Mu yang membawa kami menikmati hidup. Biarlah senantiasa memampukan kami untuk bebas dari dosa, sebab kami mampu menaklukkan kedagingan kami. Tapi juga Tuhan tolong kami supaya kami setia hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.